Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kali ini kita akan membahas sebuah pernyataan ya. Cerita mimpi dari Muhammad Qasim, bahwasanya Allah menyatakan dalam mimpinya, ya di sini dia menyatakan pernyataan Allah Subhanahu wa taala tentang mimpi Muhammad Qasim tanggal 20 September 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mimpi ini Allah Subhanahu wa taala berkata, Qasim, Al-Quran adalah kata-kataku. Jika setan, jin, dan semua manusia bersatu, mereka tidak dapat membuat satu ayat pun. Begitu pula dengan mimpi yang telah aku tunjukkan kepadamu, juga diciptakan olehku, yaitu Allah. Bahkan jika setan, jin, dan manusia bersatu, mereka tidak dapat membuat mimpi seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah suatu klaim dari mimpinya Muhammad Qasim yang menyatakan bahwasannya apa yang dimimpikan Qasim itu bukan berasal dari setan ya, tetapi berasal dari Allah. Dia mengatakan begitu. Ya. Jadi persoalannya begini. Bila persoalan awalnya itu pertama kalinya Muhammad Qasim ini, kalau tidak salah dia munculnya 2014 ya. Kemudian dia mengaku telah memimpikan berbagai macam kejadian yang telah terjadi di Timur Tengah maupun di dunia ya. Atau sebagian lah, tidak semuanya juga, tapi sebagiannya perpolitikan di Timur Tengah, geopolitik lah. Kemudian menurutnya dan menurut sebagian para pendukungnya itu pun menjadi kenyataan. Jadi menjadi kenyataan. Mungkin awal-awalnya ini kita tidak mempermasalahkan ya, para ulama kaum muslimin tidak mempermasalahkan. Tapi yang menjadi persoalan adalah manakala pada saat itu dia memimpikan mimpi-mimpi yang ternyata ketika ditimbang dengan syarak, yaitu kitabullah dan sunnah, maka mimpi-mimpi tersebut ternyata menyelisihi kitabullah dan sunnah. Seperti tentang dia menyatakan bertemu dengan Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, lebih daripada 800 kali, yang artinya 500 bertemu Allah dan sisanya 300 lebih bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun masalahnya, kejanggalannya adalah seperti bertolak belakang dengan firman-firman Allah maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu sikap daripada pernyataan bahasanya Allah bersikap seperti, misalnya ini sikap seperti ini, yaitu Allah terkesan meremehkan tentang meninggalkan sholat, malas-malasan sholat, di mana di situ dinyatakan Maha Suci Allah dari penisbatan ini mengatakan kepada Qasim, ya Qasim, tidak masalah kamu masalah meninggalkan sholat, tapi aku tidak akan mengampuni kalau kamu melakukan syirik, begitu kan. Seperti ini peremehan. Begitu juga mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan beberapa ulama, yang mana ulama itu heran kenapa Qasim kok disayangi Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Kemudian pada saat itu jawabannya agak sedikit aneh, yaitu Nabi Muhammad katanya mengatakan, terserah saya mau mencintai Qasim, itu urusan saya. Yang mana pada saat itu para ulama itu merasa aneh karena Qasim ini adalah orang yang sholatnya bolong-bolong, dan ini merupakan suatu perkara yang bukan hal yang ini perkara yang maklum, karena Muhammad Qasim pun sudah mengakui dirinya bukan orang yang iltizam, yaitu multazim dalam menjaga sholatnya, karena sholatnya kan bolong-bolong begitu, dan itu diakui dengan, tidak tahu ya, mungkin para pengikut mengatakan diakui dengan jujur dan polos begitu. Tetapi hal ini sudah menandakan ya kejanggalan dalam mimpi-mimpi tersebut ya. Nah, dalam konten sebelumnya saya sudah menjelaskan ya tentang persoalan mimpi bertemu Allah, mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, bagaimana kaidah-kaidahnya, aturan-aturannya. Nah,
Kali ini kita akan membahas mengenai mimpinya, yaitu tentang pernyataan ini ya. Yang ini, pernyataan ini seolah-olah ya kayak menantang begitu ya, menantang bahwasannya sebagaimana Al-Quran itu adalah kalamullah, yang mana jin dan manusia dan setan tidak bisa mendatangkan semisalnya, itu betul ya. Kemudian dia sandarkan juga seperti itu, mengkiaskan juga mimpinya juga sama, yang mana jin dan setan tidak bisa membuat mimpi seperti mimpi yang diberikan kepada Qasim. Nah, persoalannya, betulkah mimpi yang diberikan kepada Qasim itu dari Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang kita mau perhatikan. Jadi sebelum para pendukungnya itu mengatakan coba buatkan mimpi yang semisal dengan mimpi yang dimimpikan oleh Muhammad Qasim, maka kita mengatakan tidak perlu dulu untuk mendatangkan mimpi, tapi koreksi sendiri dari segi apa ya mimpi-mimpi tersebut kita mau timbang atau mau ibaratnya itu mempunyai kelebihan sebagaimana kelebihan kalamullah. Dari segi apa? Sudah nyata sekali mimpi-mimpi tersebut ternyata tidak sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, di mana jelas-jelas Muhammad Qasim dia dalam mimpi tersebut mengatakan dia yang membunuh Dajjal, memotong, padahal jelas-jelas dalam hadis-hadis Nabi Isa alaihissalam, walaupun ada pengikutnya yang berusaha mencari jalan tengah, yaitu bahwasanya memang betul yang menombak adalah Nabi Isa alaihissalam, tapi yang memenggal kepalanya adalah Qasim. Ini cuma cocokilogi, cari pembenaran saja ya. Begitu juga yang lain-lain, sampai ada mimpi Muhammad Qasim disuruh sama Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi imam. Tapi pada saat itu Muhammad Qasim menolak jadi imam karena Muhammad Qasim sholatnya bolong-bolong. Yang mana di sini sebenarnya ingin mengindikasikan Muhammad Qasim adalah Al-Mahdi. Tetapi berdasarkan hadis tidak begitu. Hadisnya adalah pada saat itu Imam Mahdi ya segan menjadi imam dikarenakan bukan karena malah sholatnya bolong-bolong, tetapi karena pada saat itu enggan karena yang dihadapi adalah seorang nabi ya, bukan karena dia sholatnya bolong-bolong, tapi karena yang dihadapi adalah seorang nabi. Dan masih banyak lah yang lain, kalau bisa cari di Kuntum Indonesia sana ya, kontennya siapanya Indra ya sama Buya Askar, silahkan nonton di sana. Ini sudah menunjukkan, jadi tidak perlu lagi kita mau mengatakan ayo datangkan mimpi yang semisalnya bagaimana, sedangkan mimpi tersebut saja ada masalah. Seperti mimpi yang ini juga, yang masalah ketemu Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad SAW malah meremehkan ini persoalan meninggalkan sholat, seperti itu. Padahal jelas-jelas hadis-hadis Nabi SAW kita temukan bagaimana Nabi SAW memerintahkan seorang ayah untuk memerintahkan anaknya yang umur 7 tahun untuk menegakkan sholat, yaitu sholat 5 waktu, dan memerintahkan seorang ayah memukul secara didikan ya anaknya jikalau sudah umur 10 tahun kemudian tidak mau melaksanakan sholat. Ya, ini saya sampai sekeras itu. Tapi kok bisa-bisanya ada mimpi yang menyelisihi. Bahkan ini sudah kita bahas ya. Memang selalu ya yang disandarkan oleh Qasim ini adalah bahwasannya mimpinya ini adalah bagian daripada mimpinya orang-orang beriman di akhir zaman. Tapi ya sekarang kita ada perlu koreksi pernyataan-pernyataan itu, yaitu biasanya yang dipakai itu pertama adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi lam yabqa minan nubuwah illal mubasyirat. Di sini ya, tidak ada yang tersisa dari kenabian kecuali mubasyirat, yaitu berita. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal mubasyirat, apa itu berita-berita mubasyirat? Qal ar-ru'ya salihah. Rasulullah menjawab, mimpi yang benar, salihah, mimpi yang yaitu salihah ini adalah shadiqah, kalau tidak salah shadiqah,
yang benar. Rawahul Bukhari. Ya. Jadi dia biasa bersandar pada hadis-hadis ini, juga termasuk hadis yang berbunyi yaitu ru'yal mu'min, mimpinya orang beriman itu, ya kurang lebih begitu, mimpinya orang beriman itu juz'un min sittati wa arba'in juz'an minan nubuwah, ya. Mimpinya orang beriman itu adalah sebagian daripada 46 kenabian, ya. Nanti kita mau cek langsung di kitab hadisnya, ya. Nah, jadi di dalam dalam pernyataan-pernyataan mereka lupa, ya, atau sengaja lupa, atau memang saya kira bukan lupa, ya, tapi memang tidak tahu bahwasannya hadis yang berbunyi, ya, dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ini riwayat Bukhari. Mimpinya orang yang beriman itu adalah sebagian daripada 46 bagian dari kenabian. Nah, mereka selalu berpatokan pada hal ini. Cuman persoalannya sekarang, mereka tidak tahu ada juga riwayat yang berbunyi, ya, dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ar-ru'yal hasanatu minar rajulus salihi juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik yang dialami seorang yang saleh itu adalah sebagian daripada 46 bagian kenabian. Jadi di sini, ya, yang pertama yang saya bacakan bunyinya ru'yal mu'min. Nah, mungkin ru'yal mu'min jelas pasti semuanya yang muslim pasti akan mengatakan, itu mimpi saya. Tapi bagaimana kalau kita datangkan hadis juga yang lain, ru'yal hasanah minar rajulus saleh. Mimpi yang baik yaitu pada diri orang yang soleh. Bagaimana? Apakah setiap mukmin atau setiap muslim? Maka hadis ini, ya, riwayat hadis ini setidaknya menjelaskan bahwasannya tidak semua mimpinya orang yang beriman, ya, tetapi ini tergantung dengan keimanannya. Karena kenapa? Adanya hadis yang berbunyi ru'yal hasanatu minar rajulis saleh, yaitu mimpi yang baik dari orang yang saleh. Sedangkan orang beriman itu ada orang yang saleh dan ada orang yang tidak saleh. Maka mimpinya yang siapa? Jelas di sini, ya, hadis yang berbunyi ru'yal hasanatu minar rajulus saleh ini adalah muqayyad, pembatasan. Sedangkan hadis yang berbunyi ru'yal mu'min juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah, mimpinya orang yang beriman adalah sebagian daripada 46 bagian kenabian, ini adalah mutlak. Sehingga dalam kaidah yaitu yuqaddamul muqayyad alal mutlak, didahulukan yang muqayyad atas yang mutlak. Sehingga yang dimaksud di sini adalah rajulus saleh, yang bermimpi. Rajul as-saleh, baru itu adalah mimpi yang benar. Walaupun kita tidak mengingkari orang kafir pun, orang fasik bisa mimpi yang dari Allah, sebagaimana yang dialami oleh Firaun maupun Firaun, maupun dialami Malik di zamannya Nabi Yusuf, raja di zamannya Nabi Yusuf, maupun para pelayan
di zaman Nabi Yusuf sebelum dia beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Yusuf. Begitu juga mimpi yang dialami Firaun. Tetapi mimpi dari orang yang soleh itu lebih banyak benarnya dibandingkan mimpi selain mereka. Nah, masalahnya ini Al-Qasim mengatakan dia telah bermimpi bertemu 800 kali bertemu Allah dan Rasulnya. Sedangkan kita tahu Muhammad Qasim sendiri sudah menyatakan dirinya bukan orang yang saleh, bukan orang yang yaitu iltizam dalam hal mendirikan sholat. Sehingga apakah tepat dengan hadis ini? Bahkan hadis ini kalau kita perhatikan lagi ya, hadis ini perhatikan ya, entahkah kita mau bacakan kalimat ru'yal mu'min juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpinya orang yang beriman itu adalah sebagian daripada 46 bagian daripada nubuah. Ini pun ya, ini pun apa dikatakan bahwasan mimpi itu bagian daripada 46 bagian nubuah. Ya, yang jelas artinya bukan mimpi itu adalah bagian kenabian, tidak ya. Tetapi para ulama mengatakan dia semisal, yaitu dalam hal kebenarannya yang akan terjadi. Tapi ini mimpi pada siapa? Orang yang soleh. Sekali lagi pada mimpi orang yang soleh. Ya. Jadi dilihat di sini syaratnya lagi, mimpi orang yang soleh. Kemudian apalagi dinyatakan bagian daripada 46 kenabian. Nah, perhatikan, 46 kenabian. Kenabian siapa? Allah Ta'ala a'lam bishawab, kenabian Nabi Muhammad SAW. Jika dia berdasarkan kenabian Nabi Muhammad SAW, maka apakah pantas mimpinya itu bertentangan dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Kita tahu Al-Quran, Sunnah, ya, bagian daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga para ulama mengatakan yang dimaksud di situ adalah mimpi yang mana sesuai dengan, yaitu sesuai dengan kitabullah dan sunnah, atau sesuai dengan kenabian, bukan yang bertentangan dengan kenabian. Ya. Bertentangan dengan sunnah Nabi berarti dia tidak sesuai dengan kenabian, berarti itu bukan dari mimpi, bukan merupakan mimpi yang soleh, bukan mimpi yang bagian daripada sebagian daripada 46 bagian, ya, berarti bukan. Sehingga kita bisa ngelihat ya dari hadis-hadis ini tidak terpenuhinya persyaratan mimpi yang soleh yang dialami oleh Qasim. Bahkan apabila kita kembali lagi kepada pernyataan yang katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci Allah dari apa yang mereka klaim ya, Muhammad Qasim klaim bahwasannya mimpinya itu tidak bisa dibuat oleh jin dan manusia, dan itu pernyataan itu adalah dari Allah ya. Maka kita lihat ternyata mimpi Qasim bermasalah. Maka apakah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mimpi kepada Qasim yang ternyata mimpinya itu bermasalah, menyelisihi kitabullah dan sunnah? Itu tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apakah kalian tidak memperhatikan Al-Qur'an? Jikalau Al-Quran itu tidak berasal dari Allah, tentulah kalian mendapatkan di dalam Al-Quran tersebut perselisihan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 82. Nah, dalam ayat ini memang ini ayat berbicara mengenai Al-Quran. Tetapi intinya adalah Al-Quran berasal dari Allah. Karena dia berasal dari Allah, maka dia tidak akan didapatkan pertentangan di dalam Al-Quran tersebut, karena berasal dari Allah. Artinya segala sesuatu yang bukan berasal dari Allah maka pasti didapatkan pertentangan. Begitu juga ini klaim mimpi yang katanya dari Allah, tapi ternyata kita lihat bertentangan dengan kitabullah dan sunnah yang Allah sudah turunkan duluan. Termasuk sunnah Nabi itu juga
bukan berasal dari hawa nafsu Nabi Muhammad SAW, tapi itu pemberian dari Allah juga, yang mana disebut dengan hikmah, itu berasal dari Allah, yang tentu juga karena berasal dari Allah tidak ada pertentangan dengan Al-Quran. Sehingga sebagaimana Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktu bihima. Kemudian ada lewatnya abadan lan tadillu in tamassaktu bihima, kitabullah was sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian berpegang kepada keduanya selamanya, kalian tidak akan jikalau kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah. Nah, sekarang persoalannya, mimpinya Qasim ternyata bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Lantas apakah ini mau dinyatakan dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi cukup saja, mohon maaf, pernyataan yang dikatakan berasal dari Allah itu bukan. Itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah menurunkan suatu hal yang ternyata bertentangan dengan apa yang telah Dia turunkan sebelumnya. Di sini kita tidak berbicara nasakh mansukh ya, yaitu sesuatu yang diganti dan dihapus, tidak. Karena ini kita masih di koridor syariatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Isa alaihissalam pun masih dalam koridornya syariatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika nanti jizyah dihapuskan, itu pun masih dalam koridornya Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad yang sudah menyatakan akan dihapusnya jizyah itu manakala Nabi Isa turun. Yaitu Rasulullah sudah menyatakan tentang batasan kapan jizyah itu akan tidak berlaku lagi. Jadi ini sudah cukup, pernyataan itu dari Allah ini tidak benar ya, karena ada pertentangan-pertentangan. Silahkan nonton dari konten-konten kami sebelumnya, sehingga ya begitu. Ini himbauan kami, berpikir ulang, kembali kepada para ulama, tanyakan baik-baik, pahami hadis itu secara benar, jangan cari pembenaran yaitu cocokilogi, jangan. Kemudian jangan menghina para ulama, jangan, hormati mereka. Jangan diberikan gelaran-gelaran ahli kitab, ataupun sampai ada yang mengatakan keledai yang memikul kitab-kitab. Na'udzubillah min dzalik. Ini bentuk bentuk adab yang buruk terhadap ulama. Padahal Rasulullah SAW itu sudah menyatakan, bukanlah golongan dari kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak menyayangi orang yang lebih muda, dan juga tidak mengetahui hak, yaitu hak-hak kemuliaannya para alim, para ulama. Nah, perhatikan. Mungkin ini saja, nanti insya Allah kita akan lanjut. Mungkin kalau ada kurangnya nanti kita akan tutup pada konten-konten yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.